Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan Rahasia Kapten Muda, Bab 001. HP Syafana berdering tidak sabar ingin segera diangkat. Syafana bahagia setelah tahu siapa yang menghubungi. Dallas sang suami yang kini sedang menjalani pendidikan secaba menghubunginya. Assalamualaikum, Kak Dallas. Syafa membalas lebih dulu sebelum suara di ujung telepon sana berbicara. Dengan wajah penuh senyum dan hati gembira, Syafa menempel gawainya di telinga dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya bermain-main di atas ranjang menuliskan nama Dallas di sana. Waalaikumsalam Syafa. Bagaimana kabar kamu? Sebelumnya kakak minta maaf, sebab kakak tidak pulang untuk klub, dikarenakan suatu hal. Dallas membalas dan meminta maaf karena dia tidak bisa pulang. Hati Syafa sedikit kecewa mendengar ucapan Dallas itu. Tep, Syafa tidak mempermasalahkan, bukankah ada hari lain dan Dallas bisa pulang? Kabar Syafa, alhamdulillah baik kak. Kakak bagaimana? Sayang sekali kakak tidak bisa pulang padahal Syafa punya kabar gembira buat kakak, balas Syafa masih berkabut bahagia. Kabar kakak saat ini baik. Hanya saja kakak ada sesuatu hal yang ingin kakak sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kakak minta maaf, maksud kakak menghubungi kamu adalah, kakak ingin mengakhiri pernikahan siri kita. Kakak menolak cerai kamu. Jelek. Kabar yang disampaikan Dallas bagaikan petir di siang bolong yang tiba-tiba saja menyambar. Dada Syafa bergemuruh, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, tubuhnya lemas melorot ke bawah. Gawainya yang tadi ia pegang dengan erat di samping telinganya, kini ikut terlepas bersama tubuhnya ke lantai. Syafa membeku dengan derai air mata yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tatap matanya tiba-tiba seakan buram dan kabur bersama genangan air mata. Syafa tidak sadarkan diri. Syafa, Syafa, suara di balik gawai masih memanggil nama Syafa. Namun, sang pemilik gawai sudah terlanjur tidak sadarkan diri. Di tempat berbeda, Dallas merasa sangat bersalah setelah menyampaikan berita yang sudah bisa ditebak akan membuat Syafa shock. Terbukti, baru saja Dallas menyampaikan kata talaknya, suara Syafa sudah tidak terdengar lagi. Bahkan Dallas tidak sempat mendengar kabar baik yang akan disampaikan Syafana itu apa. Maafkan kakak Syafa, kakak terpaksa melakukan itu. Kakak menyesal kenapa semua ini harus terjadi. Semoga di lain kesempatan kita dipertemukan. Dan jika jodoh itu masih ada, kakak siap kembali denganmu, ucapnya penuh sesal dan begitu mudahnya Dallas berandai. 8. Mata Dallas menerawang jauh. Sekilas bayang indah di malam pertama saat pertama kali Syafa sah menjadi istrinya, kembali terbayang. Indah penuh kehangatan. Syafa yang pertama kali untuknya, dan yang memetik madu pertama Syafa adalah dirinya. Terbersit rasa bangga di sana. Namun seketika pudar saat dirinya dihadapkan dua beban di pundaknya. Tugas negara dan permintaan kedua orang tua. Silahkan, jika kalian akan melakukan perjalanan IB keluar kota. Semoga selamat sampai tujuan. Suara seorang batih menyadarkan Dallas dari lamunan. Izin IB telah diberikan. Masing-masing siswa caba yang akan melakukan perjalanan IB sudah mengantongi surat izin perjalanan keluar kota. 2. Begitupun dengan Dallas, ia pun kali ini akan melakukan perjalanan IB keluar kota. Ke kota di mana kedua orang tuanya tinggal. Bukan kota yang terlalu jauh sebenarnya, bahkan kota itu merupakan sebuah kota yang cukup berdampingan dengan kota di mana Syafana tinggal. Dallas tiba di kediaman kedua orang tuanya, setelah beberapa jam menempuh perjalanan darat, disambut hangat dan senyum bahagia oleh keduanya. Acaranya akan segera dimulai, nanti malam ba'da Isya. Belum sampai kakinya menapaki lantai rumah, sebuah suara bariton sudah menggema di telinga Dallas, memberitahukan bahwa setelah Isya acara itu akan digelar. Dallas mengangguk, lalu menyalami tangan kedua orang tuanya, sebelum ia membuka sepatu tentaranya. Assalamualaikum, Dallas memasuki dalam rumah. Di sana ia disambut sang kakak perempuan yang langsung mengajaknya ke kamar.
Menarik lengan Dallas, seperti ada sesuatu yang penting. "Als, bagaimana dengan perempuan itu? Kenapa kamu bisa gegabah ambil keputusan? Menikahinya secara siri, lalu sekarang kamu menalaknya. Apa Mbak bilang? Kamu jangan gegabah ambil keputusan. Kamu saat ini masih dalam masa pendidikan. Kalau ketahuan oleh kesatuan bagaimana? Lalu kalau perempuan itu menuntut, bagaimana? Kamu ada-ada saja, kalau cinta itu jangan sampai membutakan akal dan pikiran. Jalanmu masih panjang, kamu masih muda, dia juga baru lulus SMA, kan?" Cecar Daisha sang kakak sembari menatap Dallas begitu dalam, dia tahu apa yang dirasakan Dallas sang adik. Tapi Dallas di matanya begitu nekat. "1. Als, mencintainya, Mbak. Tapi, bagaimana dengan ayah dan ibu? Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Als juga sudah menalak Shavana," kata Dallas tertunduk dalam. Lah seperti menyesali perbuatannya. Dallas begitu sedih. "Kamu masih ada waktu untuk memutuskan untuk tidak menerima pertunangan ini Als, kalau kamu mau." Daisha memberi saran, ia tahu perasaan adiknya seperti apa. Daisha tahu, seorang tentara harus memiliki jiwa yang tegas dalam mengambil keputusan, begitupun Dallas di sini dia dituntut untuk tegas memutuskan. "Als, baru saja akan bicara," ucapan Dallas sudah dipotong oleh seruan sang ibu. "Als, keluarlah. Keluarga calon tunanganmu sudah datang. Persiapkan dirimu segera. Dais, tolong bantu adikmu untuk bersiap." Suara perempuan parubaya dari luar kamar terdengar menyeru, memotong ucapan Als yang belum sampai. Dia Delima sang ibu, yang sejak siang tadi sibuk menyiapkan acara untuk pertunangan Dallas dengan seorang perempuan pilihan mereka. "Als, masih ada kesempatan. Kamu bisa tolak ataupun membatalkan semua. Tapi, kamu tahu seperti apa kebaikan yang pernah ditorehkan keluarga gadis itu. Kamu tinggal pertimbangkan. Keputusan mutlak tetap ada di tangan kamu. Mbak keluar dulu, segera pakai kemeja ini. Mbak tidak enak berada di dalam terus." Daisha keluar dari kamar dan membiarkan sang adik mengambil keputusan. Dallas akhirnya terpaksa mengambil keputusan yang sulit ini. Malam ini, ia menerima pertunangan dengan seorang gadis pilihan orang tuanya. Gadis yang merupakan anak dari sahabat orang tua Dallas. 3. Di tempat berbeda. Shavana diketahui tidak sadarkan diri oleh kedua orang tuanya, di kamar. Bu Sarma dan Pak Syakir segera membawa putrinya ke sebuah klinik terdekat. Sebuah kenyataan harus mereka ketahui dari penjelasan dokter tentang keadaan Shavana yang sebenarnya. 3. Putri ibu dan bapak saat ini sedang mengandung. Usianya sekitar 4 minggu. Tolong dijaga saat putrinya mengandung, sebab di usia yang masih muda ini rentan keguguran, ucap dokter sembari memberikan secarik kertas resep untuk ditebus. Pak Syakir tersentak mendengar penjelasan dokter. Bukan ia tidak senang atau tidak mau, tapi keadaannya saat ini suami dari Shavana sedang menjalani pendidikan caba. "Ya ampun Bu, bagaimana ini? Kenapa mereka sampai kebobolan? Bukankah Dallas menantu kita masih menjalani pendidikan? Harusnya mereka tahu kalau Shava jangan dulu mengandung." Pak Syakir kelabakan saat tahu putrinya saat ini ternyata mengandung. "Lebih baik kita segera kasih tahu Nak Dallas, agar dia bisa mengambil keputusan," usul Bu Sarma. "Bu, Pak, tidak usah kasih tahu lagi Kak Dallas," seru Shavana berdiri dari balik pintu ruang pasien. "NB, kisah ini hanya fiktif belaka." 4. Mereka bertiga pulang dari klinik membawa tanya di dalam benak masing-masing. Tiba di rumah, Shava dibiarkan tenang dulu, karena Bu Sarma dan Pak Syakir melihat Shava begitu sedih dan tertekan. "Minumlah dulu. Setelah perasaanmu tenang, kamu harus ceritakan sama bapak dan ibu." Bu Sarma memberikan segelas teh hangat untuk Shava. Shava meraih gelas itu, lalu diteguknya air teh hangat di dalam gelas itu. Pak Syakir memintal-mintal tembakau di depan teras rumahnya, sebelum ia membakarnya dengan api lalu menyesapnya. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang menimpa Shavana di klinik tadi. "Ceritakan sama ibu, apa yang membuat kamu berbicara seperti tadi di klinik? Bukankah ada baiknya suamimu tahu kalau kamu saat ini sedang mengandung?" "Elbu tahu, Dallas saat ini baru saja pendidikan, dan berita ini tentu saja akan membuatnya shock.
Tapi, bagaimanapun juga dia tetap harus tahu. Lagi pula kenapa kalian tidak berusaha mencegahnya? Bukankah ibu pernah memberitahu kalau kalian bisa menahannya dengan berk? Harusnya salah satu dari kalian mau mengalah. Suara Bu Sarma mulai terdengar dari dalam rumah, sehingga Pak Syakir mulai berdiri, lalu mematikan lintingan rokoknya sebelum memasuki rumah. Syafana diam terpaku, dia tidak tahu harus berkata apa. Yang ada air matanya justru mengalir semakin deras mengingat satu kalimat yang didengarnya dari bibir Dallas semalam. Kata talak sudah terlontar, otomatis dia kini janda dan sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi dengan Dallas. Kami bukan mau menekanmu, tapi kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu, Syafa. Berikan nomor HP suamimu biar bapak menghubunginya dan memberitahukan keadaanmu, pinta Pak Syakir. Tidak perlu Pak. Kenapa? Karena Kak Dallas sudah memberikan talak untuk Syafa lewat telepon. Apa? Kurang ajar. Jawaban Syafana mengundang rasa terkejut dan tidak percaya pada Pak Syakir dan Bu Sarma. 3J. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah dia sendiri yang meminta pernikahan ini dengan alasan untuk ketenangan? Tapi, setelah kamu mengandung kenapa dia tega menalakmu? Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Bapak akan menghubunginya atau kalau perlu mendatanginya ke kesatuannya. Kemarahan Pak Syakir tidak terbendung sampai terdengar kalimat ancaman. Tidak perlu, Pak. Syafa mohon, jangan mendatangi kesatuannya Kak Dallas. Kak Dallas belum tahu kalau Syafa hamil. Syafana memohon, entah apa yang dipikirkannya. Lantas, apa yang akan kita lakukan, sementara dirimu hamil? Bapak akan menghubungi Dallas, biar dia tahu kalau kamu hamil, ngotot Pak Syakir sembari merebut gawai Syafana dan mulai mencari nomor Dallas. 5. Bu Sarma ikut gelisah dan panik, perempuan parubaya itu hanya bisa duduk gelisah dan terenung sedih memikirkan nasib anaknya saat ini. Sayang sekali, nomor Dallas yang sudah beberapa kali dihubungi, sama sekali tidak aktif. Membuat Pak Syakir kecewa dan marah. Nomor suamimu tidak aktif. Pak Syakir mendesah kecewa, tatap matanya tajam ke depan. Kita susul ke rumahnya, Bapak harus meminta penjelasan dari keluarganya, putus Pak Syakir. Syafa tidak tahu di mana rumahnya, Pak. Syafa belum pernah diajak ke rumahnya. Ungkapan Syafa yang lirih dan tertahan oleh tangis, membuat Pak Syakir dan Bu Sarma mendengus putus asa. Apa yang harus mereka perbuat kalau sudah seperti ini? Kita harus apa, Bu? Kenapa Dallas memperlakukan anak kita dengan tega seperti ini? Kenapa kita harus percaya dengan permintaan dia saat dia mengajak Syata menikah siri dengan alasan supaya dia tenang, tapi buktinya seperti ini? Pak Syakir berkata menahan tangis. Dia seakan putus asa, bagaimana caranya mengatasi Syafa yang kini hamil, tapi Dallas tidak bisa dihubungi. Bagaimana dengan omongan tetangga, jika mereka melihat perut Syafa yang besar, sedangkan mereka tidak tahu kalau Syafa sudah menikah siri dengan lelaki itu? Lanjut Pak Syakir dengan mata menerawang jauh ke depan. 23. Syafana bangkit dan berlalu dari ruangan itu, ia tidak kuasa menanggung derita kedua orang tuanya akibat kehamilannya ini bersama Dallas. Syafa memasuki kamar, lalu menangis di sana. Dia tidak bisa membayangkan harus apa setelah ini. Bu Sarma terdiam, ia kehilangan kata-kata. Semuanya bagai mimpi buruk di siang bolong yang datang bagaikan badai yang menghantam tanpa diduga. Kembali bayangan Dallas saat meminta dirinya untuk menikahi Syafa secara siri terbayang. Dallas mohon izin sama ibu dan bapak, Dallas ingin menikahi Syafa. Dallas mencintai Syafa, dan Dallas tidak ingin kehilangan Syafa. Supaya Dallas tenang, sementara Dallas akan menjalani pendidikan, bagaimana kalau Dallas dan Syafa menikah siri dahulu? Ini semua agar Dallas merasa tenang, karena antara kami sudah ada ikatan pernikahan, mohon Dallas sebulan lebih yang lalu tanpa menimbulkan kecurigaan apapun terhadap kedua orang tua Syafana. Apakah pernikahan siri ini akan baik untuk hubungan kalian? Sementara Syafa baru saja lulus SMA. Bapak dan ibu tidak ingin kelak ada yang dirugikan salah satu pihak. Kala itu Pak Syakir sedikit ragu dengan permohonan Dallas. Bapak dan ibu yakin sama Dallas, Dallas tidak mungkin menyakiti Syafana. Sebab Dallas sangat mencintai Syafana. Nanti, setelah masa dinas 2 tahun,
Dallas akan segera mengajukan pernikahan ke Kesatuan, ujarnya lagi meyakinkan, sehingga Bu Sarma dan Pak Syakir percaya begitu saja dengan permintaan Dallas. 1. Akhirnya Dallas dan Syafana sah menjadi suami istri secara siri malam itu. Disaksikan 2 orang saksi dan seorang ustadz yang menikahkan. Pak Syakir menjadi wali nikah untuk Syafana. Sungguh malam itu sebuah malam yang mengharukan sekaligus membahagiakan, meskipun pernikahan mereka masih dirahasiakan dari tetangga. 6. Maupun Kesatuan Dallas. Sebulan kemudian, Bu, perut Syafa semakin hari semakin besar. Apakah kita akan tetap diamkan Syafa di sini? Kita harus ungsikan Syafa dari sini. Bapak tahu harus kemana Syafa diungsikan, ujar Pak Syakir terdengar was-was. Terserah Bapak saja. Demi kebaikan Syafa, Ibu setuju dengan keputusan yang Bapak ambil, ujar Bu Sarma. Setuju. Tanpa perlawanan, Syafana akhirnya diungsikan ke suatu tempat yang kira-kiranya aman dari omongan tetangga maupun lingkungan setempat. Kamu akan menyesal, Kak, karena telah memperlakukan Syafa seperti ini. Syafa tidak akan pernah memaafkan apa yang telah Kak Dallas lakukan pada Syafa dan keluarga Syafa seperti ini, tekad Syafa saat mobil travel mula membawanya pergi dari kediaman kedua orang tuanya. 5. Lelehan air mata membasahi pipi Syafa. Syafa pergi bagaikan seorang perempuan yang sudah hilang harga diri. Kepergiannya dari rumah kedua orang tuanya, hanya demi harga diri dan martabat kedua orang tuanya. Maafkan Syafa, Pak, Bu. Syafa tidak bisa membuat bapak dan ibu bangga terhadap Syafa, batin Syafa sembari mengusap perutnya yang semakin membesar. Bersambung. Mohon dukungannya ya teman-teman. 7. 9 bulan kemudian, Syafana melahirkan seorang bayi tampan. Bayi itu terlahir mewarisi hampir 99% wajah Dallas. Tidak diragukan lagi siapa pemilik benih yang bersarang di rahim Syafana. Lalu benih itu kini menjelma menjadi bayi tampan yang dilahirkan dengan penuh perjuangan sampai dengan titik darah penghabisan. 3. Sebelum bayi itu keluar dengan selamat, Syafana entah kenapa tiba-tiba menyebut nama Dallas di penghujung sisa tenaganya. Sambil menarik nafasnya dalam, Syafana berusaha mendorong bayinya bersama dengan hembusan nafasnya sekuat mungkin. Allahu Akbar. Kak Dallas, pekiknya. Bersamaan dengan itu, tangisan bayi pun terdengar keras menggantikan rasa sakit yang dialami Syafana antara perjuangan hidup dan mati, kini terganti dengan kebahagiaan tidak terkira. 1. Rasa sakit tadi seketika hilang saat dokter yang membantunya melahirkan, menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan Syafana secara normal itu selamat dan sehat dengan bobot 3000 gram dan panjang 52 cm. Anak Mbak Syafa sehat dan berjenis kelamin laki-laki, ujar dokter sembari mendekatkan bayi laki-laki itu ke wajah Syafana untuk dikecupnya. Setelah itu dokter menyerahkan bayi Syafana pada perawat untuk segera dibersihkan sebelum bayi itu diazankan oleh ayahnya. Syafana pun segera dibersihkan karena akan dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah Syafa dan bayinya bersih, mereka berdua kemudian dipindahkan ke ruang perawatan. Pak Syakir sebagai kakek kandung sang bayi, sigap mengumandangkan azan di telinga kanan sang jabang bayi, dengan berurai air mata. Kamu sudah punya nama untuk bayimu, nak? Tanya Pak Syakir menatap Syafana setelah mengazani. Syafana menggeleng. Baiklah, biar bapak yang akan memberinya nama. Pak Syakir terlihat berpikir, ia pun bingung memikirkan nama untuk cucu pertamanya. Karena selama ini dia tidak menyiapkan nama cucu pertamanya itu. Sakala Pratama. Berikan namanya Sakala Pratama, ujar Pak Syakir setelah beberapa saat berpikir. Syafana setuju, lagi pula dia juga bingung apa nama yang bagus untuk sang putra. Tiba-tiba lelehan air matanya menetes membasahi pipi, di usia yang belum genap 19 tahun, Syafana sudah melahirkan anak tanpa ayah. Dan bayi Sakala di hari pertama terlahir ke dunia, tidak melihat sosok ayah. Entah sampai kapan Sakala akan melihat sosok ayah kandung. Yang jelas Syafana berjanji tidak akan pernah mempertemukan Sakala dengan ayahnya. Syafana akan menyembunyikan Sakala dari Dallas. 10. Sehari kemudian, Syafana dan bayi Sakala sudah diperbolehkan pulang. Syafana tinggal di sebuah tempat yang aman dan damai, kota kecil yang tidak mungkin terjamah oleh Dallas menurutnya. 5 tahun kemudian,
Lihatlah hari demi hari putramu sangat mirip dengan ayahnya. Apakah kamu sependapat dengan ibu, Syafa? Celoteh Bu Sarma di tengah-tengah kunjungannya ke kota Cikaracak, sebuah kota kecil di mana Syafana tinggal bersama nenek dan kakeknya dari Pak Syakir. 8. Syafana mengangguk. Padahal dalam hatinya sering bersedih apabila melihat wajah Saka, wajah yang mengingatkan dirinya pada Dallas ayah biologis dari Sakala. Mengapa wajahnya begitu mirip dengan lelaki itu? Padahal aku ingin menghapus semua kenangan tentang dia, sekalipun wajahnya, batin Syafana. Syafana hanya mengangguk merespon ucapan ibunya. Walaupun Syafana sedih jika melihat wajah Sakala yang mengingatkan dia pada Dallas, akan tetapi Syafana sungguh menyayangi bocah 5 tahun itu. Hari demi hari Sakala tumbuh menjadi anak yang menggemaskan dan pintar. Dia juga patuh dan sangat penyayang. Hal ini tidak lepas dari didikan Syafana yang begitu disiplin. Syafana tidak pernah membiarkan Sakala menjadi anak laki-laki yang ceroboh. Saka, salam sama Emak dan Abah. Emak dan Abah akan kembali ke kota, ujar Syafana sembari menyuruh Sakala menyalami nenek dan kakeknya. Sakala patuh, dia menyalami tangan nenek dan kakeknya lalu diciumnya begitu dalam. Pintar betul cucu kakek ini. Kamu semakin tampan dan gagah. Abah merasa tidak ingin berpisah denganmu, celoteh Pak Syakir seraya mencium kedua pipi Sakala kiri dan kanan. Saka juga ingin ke kota bersama Abah. Kapan Saka bisa ikut? Ujarnya mengungkapkan keinginannya ikut ke kota bersama emak dan abahnya. Nanti kalau sudah besar saja, itu pun kalau mamamu mengizinkan, tukas Bu Sarma sembari melirik Syafana. Karena masa lalunya dengan Dallas, Syafana tidak mau dan tidak pernah mengizinkan Sakala ikut ke kota bersama bapak dan ibunya, sebab Syafana tidak mau tiba-tiba harus bertemu Dallas. Ibu sama bapak hati-hati, ya. Syafa hanya bisa antar di sini saja, ujar Syafana mengalihkan topik pembicaraan ayah dan ibunya. Sebentar, bapak ada yang ingin dibicarakan sama kamu. Bapak hampir lupa. Itu mengenai Nak Sudirman, apakah kamu mau menerimanya? Dia sudah beberapa kali menanyakan kamu sama bapak. Kalau menurut bapak, ada baiknya kamu menikah lagi, kamu masih sangat muda. Dan Nak Sudirman laki-laki baik yang pekerja keras serta penyayang. Ungkap Pak Syakir sembari menatap Syafana dalam. Syafa tidak lagi memikirkan hal itu, Pak. Saat ini Syafa hanya ingin fokus dengan usaha Syafa sama mengurus Saka. Bapak tidak perlu lagi mengkhawatirkan Syafa dan Saka. Terima kasih atas perhatian Bapak. Syafa bangga memiliki Bapak juga, elbu urai Syafana sembari memeluk kedua orang tuanya silih berganti diiringi isak tangis. Pak Syakir tidak bisa apa-apa setelah Syafana menolak lagi ajakan seorang lelaki yang serius ingin menikah dengannya. Syafana seakan trauma setelah kisahnya dengan Dallas berakhir begitu saja secara sepihak. Pak Syakir dan Bu Sarma akhirnya berpamitan untuk kembali ke kota. Syafana menatap kepergian kedua orang tuanya dengan sedih. Dadah Abah, Emak, nanti tengok Saka lagi. Ya, teriak Saka sembari melambaikan kedua tangannya pada nenek dan kakeknya. Pak Syakir dan Bu Sarma membalas dengan lambaian tangan sebelum mobilnya menjauh dari depan rumah kedua orang tua Pak Syakir yang kini ditinggali Syafa dan Sakala. 9. Di tempat berbeda. Setelah melewati pendidikan dan masa dinas kurang lebih 3 tahun, Dallas kini memenuhi janjinya terhadap kedua orang tuanya. Hari ini acara pernikahan Dallas dan seorang perempuan yang dulu dijodohkan dengannya, akan berlangsung. Perempuan itu seorang bidan. Sebelum Pak Penghulu datang dan iringan mempelai perempuan tiba, Dallas masih berada di dalam kamar rias bersama Daisha sang kakak. Kemarin Mbak bermimpi bertemu dengan seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip kamu, Als. Dalam mimpi itu juga, anak laki-laki itu menghampiri kamu sembari menelukkarmu dan memanggil kamu Papa, ungkap Daisha sembari menatap Dallas was-was. Dallas tersentak lalu membalas sang kakak dengan tatapan kaget. Yang benar, Mbak. Wajah Dallas berubah pias, ia tiba-tiba ingat akan kisah pernikahannya dengan Syafana, perempuan yang masih dicintainya itu. Benar, Mbak nggak bohong. Mbak sampai kepikiran pernikahan siri kamu bersama Syafa. Mungkinkah Syafa saat kamu talak sudah mengandung anak kamu? Pembicaraan Dallas dan Daisha terdengar langsung oleh Bu Delima. Begitu mendengar, dia langsung masuk dan menyela obrolan kedua anaknya. Apa?
Dallas pernah menikah siri dan sekarang dia punya anak. Tiba-tiba Bu Delima masuk tanpa sepengetahuan Dallas dan Daisha. Bu Delima terlanjur mendengar obrolan antara Dallas dan Daisha. Dallas dan Daisha tersentak dan saling lempar tatap. 10. Katakan apa benar Als, kamu pernah menikah siri dan saat ini kamu sudah memiliki anak dari perempuan yang kamu nikahi itu. Bu Delima menatap tajam wajah Dallas penuh penasaran. Dallas dan Daisha masih terperanjat melihat kedatangan mamanya yang tiba-tiba. Mama, itu hanya mimpi aku tentang Als. Tolong Mama jangan hiraukan mimpiku, sergah Daisha mengalihkan fokus Bu Delima. Akan tetapi wajah Daisha yang gelisah dan ucapannya yang gugup, memancing rasa penasaran Bu Delima. Tapi, tadi Mama dengar kalau kamu bilang bahwa Als sudah menikah siri dengan seorang perempuan. Apakah itu Shavana pacar Als yang sempat pernah adikmu kenalkan sama Mama dan Papa, tapi Mama dan Papa menolak? Telusuri Bu Delima semakin penasaran, sembari menatap Daisha tajam. Lia itu benar, Ma. Shavana yang saat itu Mama tolak. Padahal Als ingin mengenalkan Shavana pada kalian, tapi kalian menolak dengan alasan Als mau dijodohkan dengan anak teman Papa. Lalu, apa gunanya Mama ingin tahu? Di sini pun Als seolah tidak bisa menentukan pilihan, karena Mama dan Papa punya hutang budi sama keluarga Dista, kan, Ma? Tukas Daisha berusaha menyudahi topik yang dibahas sang Mama. Namun ucapan Daisha, justru memancing kemarahan Bu Delima. Bu Delima memasang wajah kurang suka dengan kalimat yang diucapkan Daisha barusan. Dia seakan disalahkan atas kandasnya hubungan Dallas dan mantan pacarnya. Jangan ungkit hutang budi. Sudahlah, sekarang persiapkan diri kamu Als. Sebentar lagi Pak Penghulu datang. Keluarga perempuan sudah tiba dan menunggu kehadiran kamu. Ayolah, jangan lama-lama, kamu segera keluar, titah Bu Delima seraya melirik tajam ke arah Dallas. Sebentar, Ma. Perlu Mama ketahui, Als memang pernah menikah siri dengan pacar Als 5 tahun lalu. Tapi, karena desakan Mama dan Papa, terpaksa Als menolak Shavana saat Als baru sebulan menjalani pendidikan Bintara, ungkap Dallas tidak ragu lagi. Oh, Bu Delima terkejut dengan mulut menganga, ia seperti baru saja mendapat kejutan yang tidak terduga. Jadi, benar apa yang dikatakan kakakmu itu? Sentak Bu Delima dengan wajah menemerah dan geram. Dallas mengangguk. Mama tidak peduli. Lagi pula kamu sudah menolaknya, bukan? Sekarang bersiaplah untuk pernikahan resmi kamu Als. Lupakan masa lalu, kamu harus song-song masa depan bersama Bidan Dista. Kamu tidak perlu memikirkan lagi anak ingusan itu. Lagi pula saat kamu nikahi, dia juga baru lulus SMA, pasti saat kamu ajak nikah siri, dia hanya kesenangan karena melihat kamu berseragam TNI. Remeh Bu Delima sembari membalikkan badan. 73. Mama, jangan meremehkan hubungan Als dengan Shavana, bahkan kami menjalin hubungan saat Shavana masih di bangku kelas 10 SMA, dan saat itu Als belum jadi apa-apa. Shavana selalu ada mendukung kegiatan Als. Asal Mama tahu, Als mau menikahi Bidan Dista hanya karena membalas budi kebaikan mereka terhadap Papa, bukan karena Als mencintainya, tutur Dallas mengungkapkan isi hati sebenarnya. 1. Jaga mulut kamu, Als. Tidak ada gunanya kamu memberikan pembelaan atau membongkar cinta masa lalu kamu yang sudah kandas. Lagi pula sebesar apapun dukungan mantan pacarmu itu, lebih besar budi baik yang pernah 11. Diberikan kedua orang tua Bidan Dista. Jadi, Mama perintahkan sama kamu, jangan banyak bicara. Sekarang saatnya kamu membalas budi baik mereka, dengan menikahi anaknya. Dan kamu tidak bisa menolak itu, tegas Bu Delima seraya pergi dari kamar itu. Dari tembok kamar yang barusan dimasuki Bu Delima, ada dua orang yang segera menjauh dan menghindar dari kamar itu. Dadanya bergemuruh ketika mendengar pengakuan yang diucapkan Dallas di dalam. Barusan sudah Mama dengar, kan, Ma, kalau Dallas tidak benar-benar mencintai aku. Lalu bagaimana nanti kisah rumah tangga kami kalau Dallas tidak mencintai aku? Ucap Dista seraya menatap mamanya sendu. Jangan pikirkan itu dulu, Dista. Sekarang pikirkan status kamu. Kalau kamu menolak perjodohan ini hanya karena si Dallas tidak mencinta kamu, mau ditaruh di mana muka kamu maupun kami melihat kamu yang sudah kepala 3 tapi belum menikah.
Sudahlah, semua demi kebaikan kamu juga. Ayo, segera ke meja ijab kabul. Sepertinya penghulu itu sudah tiba, ajak Bu Aina sembari menarik lengan Dista menuju meja ijab kabul. Lagi pula si Dallas tidak akan berani menolak permintaan kedua orang tuanya, sebab kedua orang tuanya banyak berhutang budi sama kita, ujar Bu Aina lagi sembari berjalan menuju meja ijab kabul. 23. Akhirnya ijab kabul itu terucap dari bibir Dallas, meskipun sempat diulang satu kali. Dallas dan bidan Dista resmi menjadi suami istri. Senyum bahagia merekah di bibir Bu Delima maupun Bu Aina. Di tempat berbeda, di tengah kesibukannya sebagai seorang desainer baju muslimah, Syafana tiba-tiba terkenang kembali dengan Dallas. Nanti setelah masa dinas kakak selesai, kakak akan mengajukan pernikahan kita ke kantor, agar pernikahan kita tercatat di kedinasan, juga resmi baik agama maupun negara celotehnya kala itu mencoba meyakinkan Syafana. Dan kini 5 tahun kemudian, kalimat Dallas kembali terngiang di telinga Syafana. Harusnya saat ini dirinya dan Dallas sudah mengikat janji secara resmi menurut hukum negara. Tapi semua kandas sudah, ketika Dallas mengucapkan talak saat dalam sambungan telepon 5 tahun lalu, maka pupus sudah harapan Syafana. Air mata Syafana kembali meleleh membasahi hijabnya yang terurai cantik. "Mbak Syafa, ada tamu yang ingin bertemu langsung dengan Mbak," seru seorang pelayan di butiknya, mengejutkan Syafana yang tengah menangis. Buru-buru Syafana mengusap air matanya, lalu membalikkan badan. "Terima kasih Mbak," ucap Syafana lalu beranjak dari ruangan itu. Hari ini butik Syafana kedatangan tamu atau calon reseller baju-baju muslimah yang diproduksi butiknya. Syafana senang, sebab semakin hari butiknya semakin dikenal, bahkan sudah ada beberapa penjual baju muslimah yang menyetok barang dari butik milik Syafana. Usaha butik Syafana yang awalnya hanya toko biasa, kini seiring berjalannya waktu, menjadi semakin terkenal dan besar. Syafana bersyukur, dengan usahanya ini, dia mampu menghidupi serta menyekolahkan Sakala tanpa kekurangan. "Sakala, beruntung Mama punya kamu. Walaupun tanpa papa kamu, tapi Mama bersyukur memiliki kamu." Syafana membatin. 12. Tanpa disadari, waktu pun kian merambat semakin tua. Sakala hari ini menerima kelulusan dari sekolahnya, dengan nilai terbaik yang tentu saja selalu diraihnya setiap tahun. "Mama, Saka mendapat nilai terbaik di sekolah, Ma. Bahkan Saka mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di universitas negeri ternama di ibu kota," ujarnya senang dengan senyum penuh kebahagiaan. 2. Syafana menyambut Sakala dengan tidak kalah bahagia. Namun, seketika kebahagiaan itu pudar, ketika Syafana kembali harus menatap wajah Sakala ketika tersenyum. Semua mengingatkannya pada Dallas, karena wajah Sakala memang benar-benar mirip Dallas. Nantikan episode selanjutnya di 18 tahun kemudian. Mohon dukungannya. 13. Syafana segera menguasai diri, tidak pantas dirinya menangis di depan Sakala, hanya karena wajah dan semua yang ada dalam diri Sakala persis Dallas. "Ya Allah, astagfirullah. Maafkan hamba ya Allah." Syafana berucap dalam hati, menyadari kekeliruannya. Senyum bahagia kembali merekah di depan Sakala, pemuda tampan yang selalu patuh padanya. "Syukur Alhamdulillah. Sekarang Saka bisa memilih kuliah di mana terserah Saka. Boleh sesuai beasiswa yang diberikan sekolah atau Saka ingin berkuliah di Elepeden. Tapi, saat ini Saka belum mau kuliah, Saka ingin daftar tentara saja, Ma. Kebetulan bulan depan ada pendaftaran tamtama," ujarnya antusias. 2. Sebetulnya Saka ingin mencoba masuk Akmil, tapi Akmil masih lama pembukaannya. Jadi, sekarang Saka mau mencoba tamtama dulu, lanjutnya lagi bersemangat. Syafana terdiam, dia tidak menduga bahwa cita-cita sang putra ternyata tidak jauh dari profesi sang papa kandung. Syafana menjadi sedih, kenapa Dallas justru menurunkan semua yang berkaitan dengannya pada sang putra. Padahal Syafana sudah bertekad akan menghapus segala jejak tentang papa kandung Sakala sampai Syafana mengatakan kepada Sakala bahwa papanya Sakala sudah tiada. Bisa tidak, Saka cari profesi lain selain yang berkaitan dengan militer. Mama kurang setuju, sebab pendidikan militer itu keras, sayang. Mama lebih suka jika Saka memilih jadi pengusaha, sanggah Syafana tidak setuju. Tapi,
Saka selalu bermimpi ingin menjadi seorang prajurit tangguh dan bertanggung jawab, Ma. Saka akan membela NKRI sampai titik darah penghabisan. Saka juga akan membela kaum lemah dan mengayominya, termasuk melindungi Mama dari orang-orang jahat, tukas Sakala serius. 2. Shavana tersenyum kecil dengan ucapan Sakala barusan diakhiri gelengan kepala. Tapi, Mama tetap tidak setuju, sayang. Mama takut kamu tidak kuat atau tidak mampu, balas Shavana meragukan. Mama jangan ragukan Saka. Mama tidak lihat kalau Saka sehari-hari fisiknya kuat, setiap hari setelah sholat subuh, Saka berangkat untuk berlari dan mengolah tubuh. Semua demi mimpi Saka ingin menjadi seorang prajurit TNI, kukuhnya tidak bisa diganggu-gugat. Akan tetapi tetap saja Shavana menggeleng. Semakin Shavana menolak, semakin Sakala memaksa. Tapi kenapa, Ma? Kenapa Mama tidak suka kalau Saka menjadi prajurit? Jelaskan satu penjelasan yang bisa membuat Saka paham dan masuk akal. Sakala balik mempertanyakan kenapa sang Mama tidak setuju dirinya menjadi prajurit. Mama tidak ada alasan lain selain takut kamu tidak mampu saat menjalankan pendidikan militer nanti. Pendidikan militer itu berat, sayang. Bujuk Shava lagi setengah mengiba memperlihatkan perasaan was-was terhadap Sakala. Kalau Saka belum coba, Saka tidak tahu di mana kemampuan Saka. Pokoknya Saka tetap mau daftar tentara, kukuhnya lagi sembari berlalu. 14. Shavana tidak mengejar atau protes lagi. Sakala memang selalu motocika menyangkut keinginannya untuk menjadi anggota TNI, bahkan sikap dan bakatnya sebagai prajurit TNI, sudah terlihat sejak Saka SD. Saka selalu rajin berolahraga dan melatih dirinya di setiap kesempatan. Shavana bingung harus memutuskan apa tentang keinginan Saka tersebut, sementara saat ini, dia begitu muak dengan yang namanya tentara akibat kesalahan satu orang. Yakni Dallas. Meskipun Saka tidak disetujui mendaftar prajurit TNI, akan tetapi Sakala tetap ngotot, bahkan ia saat ini sudah mempersiapkan segala persyaratannya via online, sebab mendaftar calon prajurit Tamtama, saat ini sudah bisa lewat online. Shavana sudah tidak bisa melarang lagi, saat Sakala sudah meraih tangannya dan menariknya untuk dicium lalu berpamitan. Di sana Sakala meminta doa sejenak dengan penuh rasa haru. Meskipun Mama tidak merestui Saka untuk mendaftar jadi prajurit TNI, Saka tetap meminta doa Mama, agar Saka bisa berhasil, ujarnya sebelum berangkat dengan motornya menuju sebuah S1 di mana pendaftaran prajurit Tamtama itu diadakan. Ya ampun, Nak. Kamu begitu nekat. Kenapa kamu berpendirian kuat ingin menjadi prajurit TNI, sementara hati Mama saat ini belum sembuh oleh seseorang yang berprofesi sebagai prajurit TNI? Gumam Shava sedih sembari menatap kepergian sang putra. Sayang. Tunggu, tahan. Shavana mengejar Sakala yang baru saja menyalakan motornya. Saka menoleh lalu menatap sang Mama. Lia? Ma. Shavana menatap lama sang putra dengan lekat. Kalau Saka tetap teguh ingin menjadi seorang prajurit TNI, Saka harus ingat pesan Mama. Identitas Saka harus disesuaikan dengan identitas kakak abah dan emak. Saka anak abah dan emak secara hukum perdata. Jadi, identitas Saka mengikuti kartu keluarga abah dan emak, tandas Shava menekankan. Saka mengerti, Ma. Papa Saka, kan sudah meninggal sejak Saka berada dalam kandungan. Saka menambahkan. Ketika harus membahas Papa Saka yang sudah meninggal, tiba-tiba Shavana terlihat sedih dan emosional. 2. Saka menduga kalau sang Mama justru sedih karena kehilangan sang Papa. Saka menduga, begitu besar cinta sang Mama kepada almarhum sang Papa, yang Saka tidak tahu seperti apa sebenarnya wajah sang Papa, sebab selama ini, Saka tidak pernah diberitahukan foto sang Papa seperti apa. Baiklah, Saka pergi, ya, Ma. Saka tidak ingin terlambat di kesatuan. Mama jangan sedih lagi kalau sedang ingat Papa. Lebih baik kita doakan Papa yang terbaik, supaya kita bisa berjumpa lagi kelak di akhirat, tutur Saka dewasa, sembari mengakhiri pembicaraannya dengan sang Mama. 43. Assalamualaikum, Saka pergi, Ma. Saka pun pergi, tanpa goyah atas sikap sang Mama yang sempat kurang setuju dirinya daftar sebagai prajurit TNI. Kini langkah Saka mantap memasuki sebuah gerbang yang di atasnya ada sebuah tulisan nama kesatuan dan lambang kesatuan.
Kesatuan yang hari ini mengadakan pembukaan calon Tamtama atau Catam PK. Meskipun awal 15 karirnya harus diawali sebagai prajurit terendah, akan tetapi Saka tetap tidak patah semangat. Tamtama hanyalah sebuah jenjang karir, jika ia ingin cepat naik pangkat, kelak bisa ikutan sekolah lagi untuk bisa naik pangkat lebih cepat, pikirnya Simple. Saka benar-benar menjelma menjadi seorang pemuda yang selain cerdas dan pandai, juga tampan. Ketampanannya bahkan saat ini menjadi perbincangan di kalangan personil atau anggota di kesatuan yang saat ini Saka datangi. Catam itu mirip banget dengan Pak Kapten. Kembarannya kali, iya. Desas-desus itu terdengar begitu saja, tapi Saka tidak peduli, ia menganggapnya biasa saja, sebab di dunia ini saja setiap orang katanya memiliki 7 kembaran di berbagai belahan dunia. Dek, kamu tampan kali. Wajahmu mengingatkan abang pada seseorang personil di kesatuan ini. Kamu ternyata memiliki kembaran, celoteh salah satu anggota personel di kesatuan ini sembari mengamati wajah Saka. Saka membalas cuitan anggota itu dengan senyuman dan sikap ramah. Tidak berapa lama, calon prajurit Tamtama diseru untuk berkumpul dan berbaris di lapangan sesuai nomor yang sudah diberikan tadi saat mereka mengambil nomor pendaftaran calon siswa Tamtama di bagian pendaftaran. Satu persatu nomor pendaftaran siswa dipanggil. Yang dipanggil segera diukur tinggi badan dan berat badan. Jika tinggi dan beratnya ideal, maka mereka lolos di tingkat pertama. Nomor 20 panggil panitia penyelenggara yang ternyata nomornya Saka. Saka berjalan menuju panitia penyelenggara, lalu berdiri di bawah mistar pengukur tinggi badan. Saka berhasil lolos di tingkat pertama, karena tinggi badan dan berat badannya ideal. Nama kamu siapa? Tanya salah satu penyelenggara dengan tegas. Siap, Sakala Pratama, jawab Sakala tegas juga. Saat Sakala menyebutkan namanya dengan lantang, semua sorot mata mengarah padanya, mereka kembali berbisik-bisik. Bahkan salah satu anggota di sana menatap lekat ke arah Sakala dengan debaran jantung yang tiba-tiba kencang tidak karuan. Dia seperti merasakan kontak batin. 1. Siapakah itu? 2. 16. Pak Kapten, anak Catam itu wajahnya persis Pak Kapten. Rupanya Anda memiliki kembaran, hanya umurnya yang beda jauh, celoteh salah satu rekan lelaki yang berpangkat kapten, seraya memperhatikan keseluruhan Catam yang sudah hadir di lapangan. Terakhir tatapnya terus mengamati Sakala. Kapten itu tersenyum merespon celotehan rekan di sampingnya. Anda kapan akan mengakhiri masa duda lagi, Pak? Secara Anda sudah menduda 5 tahun yang lalu, kenapa tidak ada satupun personil Kowat atau PNS di kesatuan ini yang menarik hati Anda? Celotehnya lagi bernada guyonan diiringi tawa. 8. Saya sedang tidak mencari di sini, jawab Kapten sembari tersenyum. Nomor 30-50 berjajar membuat satu saf, perintah salah satu panitia berpangkat Letnan 2 kepada para Catam melalui mikrofon. Kegiatan pengukuran tinggi badan dan berat badan ini masih terus berlangsung, sementara para Catam masih mengular menunggu giliran. Untuk Catam dari nomor 1 sampai 29, segera ambil posisi dan berbaris di koridor sebelah kiri, untuk memberikan berkas pendaftaran kalian kepada panitia. Perintah panitia yang berbicara di mikrofon, mengarahkan para Catam yang sudah lolos tinggi badan maupun berat badan untuk memberikan berkas pendaftaran kepada panitia selanjutnya. Sakala segera mengikuti instruksi, dengan langkah tegap ia segera menepi dan berbaris di koridor sesuai nomor urut. Satu persatu teman-teman sesama Catam dimintai berkas, beberapa saat mereka menunggu untuk diperiksa berkasnya. Tiba giliran Sakala, dia berdiri tegap di depan meja panitia sembari memberikan hormat, lalu mengulurkan berkas kepada 2 orang panitia di depannya. Berkasnya segera diperiksa. Kembaran Anda Kapten, bisik teman sang kapten yang kini duduk berdampingan di sebelahnya. Kapten segera meraih berkas milik Sakala. Sayang, milik Sakala justru diambil lebih dulu oleh teman di samping kapten. Kapten itu penasaran dengan data Catam di depannya, sebab perasaannya tiba-tiba saja selalu merasa aneh saat melihat Catam bernama Sakala. Padahal ini pertemuan mereka pertama kali. Kamu dalam keadaan sehat, tidak pernah mabok, narkoba, indik, tato? Tanya kapten pada Catam di samping. Sakala. Siap? Tidak, jawab Catam itu tegas.
Giliran Sakala ditanya oleh teman sang kapten, pertanyaan yang berbeda dan sedikit nyeleneh. Apakah kamu sadar kalau wajahmu mirip kapten di sebelah saya? Celoteh rekan kapten diringi tawa kecil, sang kapten menoleh pada rekannya, mungkin ingin protes. Tapi, sudah terlanjur, toh orang-orang di sekitar saja sudah heboh bahwa wajah mereka dinyatakan kembar. Siap, saya tidak tahu, jawab Sakala tegas. Sang kapten menatap lekat ketika Sakala menjawab. Pahatan wajah, hidung dan bibir yang ada di wajah Catam itu, begitu mengingatkan dirinya saat dulu mendaftar Bintara. Hati kecil kapten berkata, Catam bernama Sakala begitu mirip dengannya. 5:17. Kamu perhatikan sejenak, Dick. Lihatlah wajahnya, mirip denganmu, goda rekan kapten lagi sembari menatap ke arah kapten kemudian ke arah Sakala. Sakala memberanikan mendongak lalu menatap ke arah kapten. Saat tatap mata itu saling beradu, tiba-tiba ada desiran kuat dalam dada, yang membuat Sakala mengernyit penasaran. Begitupun yang dirasakan kapten. Shavana, batinnya tiba-tiba ingat Shavana, perempuan di masa lalu yang masih selalu di hatinya, tapi sampai kini keberadaannya tidak ia ketahui. 1. Siapa nama ibumu? Secepat kilat kapten mengalihkan tatap lalu melontarkan pertanyaan sebelum Sakala dipersilahkan keluar dari barisan. Siap, Maksar Malela, jawab Sakala tegas. Kapten mengangguk lalu mempersilahkan Sakala keluar dari barisan dan memberikan sebuah nomor punggung kepada Sakala, sebagai tanda kalau Sakala resmi Catam tahun ini. Antrian Catam masih mengular. Acara itu baru selesai di jam 3 sore. Sebagian Catam sudah pulang ke rumahnya masing-masing, termasuk Sakala. Catam yang dinyatakan lolos di tingkat pertama, akan kembali ke kesatuan untuk tahapan selanjutnya, termasuk Sakala. Desahan berat terdengar dari nafas Kapten Dallas, entah kenapa ia masih terbayang Catam bernama Sakala tadi, yang sempat menghebohkan hampir satu kesatuan, bahwa Sakala kembaran dirinya. Sakala Pratama, anak yang tampan dan berharisma. Benarkah dia mirip denganku? Batinnya masih belum lepas dari bayang Sakala. Dick, foto yang sempat kamu ambil tadi, coba kirim ke WA saya, perintah Kapten Dallas pada rekan satu meja panitia tadi yang dipanggilnya adik, karena dia memang junior Kapten Dallas. Siap, Bang. Ujar Letnan 2 Harimurti seraya meraih HP-nya dan mengirim foto Sakala dan Dallas yang sempat dibidik iseng olehnya. Benar, kan saya bilang, Bang. Dia itu mirip banget dengan abang. Kembar ini mah, ujar Letnan Harimurti lagi dengan sedikit logat Sunda. Dallas tersenyum seraya membereskan mejanya, bersiap untuk pulang, karena jam kerja sudah lewat. Berhubung di kesatuannya ada penerimaan Catam, terpaksa para panitia termasuk dirinya pulangnya terlambat. Abang pulang dulu, abang lelah hari ini, ujar Dallas sembari menuju pintu keluar. Siap, Bang. Letnan Harimurti pun menyusul, ia pun akan pulang. Dallas keluar dari kesatuannya, melajukan mobilnya menuju rumah sang kakak terlebih dahulu sebelum ia kembali ke rumahnya. Daisha sudah berada di depan rumah sembari mengasuh anak terkecilnya. Als, tumben kamu ke rumah Yan segini. Ada kabar apa? Kusut banget wajah kamu. Sapa Daisha sembari menyuruh Dallas ke dalam. Suami Mbak mana? Tanya Dallas sembari membuka sepatu. 18. Ada, Mas Ferdi sedang tidur sore. Kebetulan pas pulang kerja dia kurang enak badan. Masuklah, ujar Daisha sembari menggiring Dallas dan anak perempuannya ke dalam. Dallas memangku keponakannya yang memang dekat dengannya, dan membawanya masuk ke dalam. Duduk Als, sebentar ya, Mbak ke belakang mau suruh Bi Asti bikin minum. Daisha melangkah meninggalkan Dallas sejenak bersama sang putri bungsunya. Dallas mengangguk. Amira, kemana kakak kamu? Amira tidak ikut sama kakak. Dallas bertanya kepada ponakan kecilnya itu. Kakak sedang ke toko es krim, beli es krim untuk Amila, jawab Amira masih cadel. Amira bukan Amila, ralat Dallas sembari mencubit pipi kempot keponakannya itu. Amira kecil menepis tangan omnya, dia tidak mau disergah. Als, minumlah dulu. Amira, ke belakang dulu, iya. Bunda mau ngobrol dulu sama Om Als. Amira makan dulu sama Bi Asti, perintah Daisha pada putri kecilnya. Amira patuh,
meskipun awalnya enggan. Setelah Amira pergi, Daisha mencoba mengorek pertanyaan dari Dallas, ada apa dia ke rumahnya? Ada apa Als? Sepertinya kamu punya masalah yang mau dibagi sama Mbak. Daisha penasaran. Apa kamu naksir perempuan? Tanyanya lagi belum berakhir. Dallas menggeleng, dengan cepat ia memberikan foto di galeri foto HP-nya dan memperlihatkan sebuah foto yang berhasil dibidik Letnan Harimurti tadi. Foto siapa? Ini kamu, kan Als? Kenapa diedit segala? Ini foto kamu saat mau daftar tentara dulu, kan? Tapi, ini editan atau beneran? Seperti masih baru fotonya. Daisha penasaran. Ini bukan editan, Mbak. Ini anak yang saat ini sedang daftar catam di kantor Als Berita Dallas. Ah yang benar. Mirip banget sama kamu, celoteh Daisha. Menurut Mbak, catam itu benar-benar mirip aku, enggak? Dallas meminta pendapat Daisha untuk lebih meyakinkannya. Mirip banget sih, tatapan matanya, bentuk hidung, bibir, dan... Jangan-jangan. Daisha tidak melanjutkan kalimatnya, pikirannya tiba-tiba menerawang jauh pada sosok seseorang di masa lalu Dallas. 2. 19. 5 tahun lalu, Dallas. Sudah hampir 8 tahun Dallas dan Dista menikah, tapi sampai hari ini mereka belum dikaruniai momongan. Bukan Dallas yang bermasalah, melainkan Dista. Dista pernah mengandung, akan tetapi hamil anggur, terlebih Dista kena kista. 3. Sejak saat itu sampai kini, meskipun berbagai cara telah mereka lakukan, Dista tidak lagi mengandung. Hal ini mau tidak mau menjadi gejolak batin dalam diri Dallas. La sudah berusaha mencintai Dista dan tidak mengkhianati pernikahan meskipun dalam hati Dallas, nama Dista tidak pernah menjadi yang utama. Dallas tetap mematri satu nama, yakni Shavana. Perempuan muda, cantik dan lembut, yang pernah ia nikahi secara siri. Dan kata sesal, kini selalu menyertai Dallas. Mungkin ketidakhadiran momongan dalam rumah tangga mereka, adalah imbas dari perbuatan Dallas yang tiba-tiba menalak Shavana lewat telepon di saat Shavana tengah mengandung, kala dirinya pendidikan Bintara dahulu. Aku mohon Dista, aku ingin punya keturunan. Kamu tahu, aku sudah berusaha mencintaimu, memberimu nafkah lahir maupun batin, juga tidak pernah mengkhianati pernikahan ini. Karena aku begitu menghargai pernikahan ini. Namun, jika selama ini pengorbananku tidak kamu hargai, untuk apa aku bertahan? Semua hanya sia-sia. Sudah cukup balas budi itu, karena papaku sudah mengembalikan semua kepada papamu. Jadi, untuk apa kita bertahan? Mohon Dallas sembari bersimpuh di kaki Dista, dan menyinggung balas budi. 4. Tapi, kamu tidak pernah mencintai aku, kan, Mas? Aku tahu perempuan yang ada dalam hatimu, sehingga kamu tidak bisa mencintai aku. Kamu egois, hanya mementingkan perasaanmu saja. Pernikahan kita sudah berjalan 8 tahun, masa iya kita harus berpisah? Ujar Dista balik menuduh Dallas egois. Kamu yang egois, demi statusmu di depan keluarga dan orang-orang, kamu paksakan pernikahan ini. Kamu dan papamu sengaja jebak aku atas nama balas budi, padahal kalian sengaja seret aku ke dalam pernikahan ini, agar aku bertahan denganmu yang sudah jelas tidak bisa melahirkan keturunan. Kalau aku egois, mungkin sudah dari dulu aku memilih mencari perempuan lain, bahkan bisa saja aku mencari cintaku yang pertama yang telah aku sia-siakan, tukas Dallas membela diri. Jadi, apa maumu Mas? Kamu mau kita bercerai? Dista menatap Dallas begitu dalam dan penuh luka. Aku hanya menginginkan anak, dan jika pernikahan ini diteruskan, aku yang akan menderita. Jika saja, kamu memberi aku keturunan dan tidak menjebakku atas nama balas budi, bisa saja aku pertahankan pernikahan ini, tandas Dallas dengan tatapan mata menerawang entah kemana. 3. Dista terhenyak, rupanya Dallas sudah mengetahui dirinya yang sebenarnya. Tapi, Dista terlanjur mencintai Dallas, ia tidak begitu saja melepaskan Dallas. Tapi aku mencintai kamu, Mas. Kenapa tidak bertahan sampai di antara kita salah satu meninggal? Jika aku meninggal lebih dulu, kamu bisa mencari penggantiku secepatnya. Oceh Dista begitu gampang berucap. Meninggal. Bahkan aku tidak tahu ajalku kapan. Aku hanya ingin sebelum ajalku tiba, aku bahagia dan memiliki keluarga serta keturunan.
Aku tidak mungkin bertahan lebih lama lagi dengan rumah tangga yang dipaksakan dan jebakan. Tolong, kamu mengerti perasaanku, Dista. Seandainya situasi ini dibalik dan menimpamu, apakah kamu juga akan menuntut balik dan mengatakan aku dijebak dalam pernikahan ini? Aku yakin kamu pasti melakukan hal yang 20. Sama denganku. Tutur Dallas sembari berkaca-kaca. 2. Setelah mengatakan itu, Dallas pergi meninggalkan Dista yang terpuruk. Dista merasa dirinya korban keegoisan Dallas, sementara Dallas merasa pernikahan ini sia-sia dan hambar karena merasa dijebak oleh kalimat balas budi, sehingga apa yang terjadi dalam diri Dista, Dallas harus menerimanya. Tapi, kini Dallas tidak sanggup bertahan lagi. Dia ingin bahagia. Mama, Bu Aina dan salah satu kakak perempuan Dista, tiba-tiba masuk dan sudah menguping semua pembicaraan antara Dallas dan Dista barusan. Mama sudah dengar semua barusan, kan? Dallas mau kami berpisah. Apakah aku turuti saja kemauannya atau aku bersikukuh mempertahankan pernikahan tanpa cinta ini? Ujar Dista menatap sang mama dan sang kakak bergantian. Dista, maaf, kalau boleh Mbak memberikan pendapat. Tapi, sebelumnya Mbak mohon kamu jangan tersinggung atau sakit hati. Tapi, jika Mbak tidak ikut bersuara, maka selamanya akan menjadi penyesalan buat Mbak. Mengenai diterima atau enggak saran Mbak, itu terserah padamu. Tapi, izinkan Mbak bicara sekali ini saja. Disti sang kakak dari Dista ikut bersuara seraya menatap wajah Dista penuh kelembutan. Saran apa, Mbak? Coba katakan, aku ingin dengar. Dista akhirnya mengizinkan Disti untuk mengutarakan pendapatnya. Kalau menurut Mbak, karena Dallas sudah tahu bahwa kenyataannya pernikahan kalian hanyalah jebakan untuk mengikat dia, lebih baik lepaskan Dallas. Sebab Dallas selama ini juga tertekan. Dia tidak bahagia. Dia pun lelaki normal yang ingin hidup berumah tangga layaknya pasangan yang lain, punya anak yang bisa meneruskan generasinya. Benar kata dia selama ini sudah berusaha mencintai kamu, dan berharap memiliki keturunan darimu, tapi selama 8 tahun penantian dia sia-sia. Padahal kamu, aku dan Mama, bahkan Papa tahu kalau kamu tidak bisa memiliki keturunan karena penyakitmu itu, tutur Disti panjang lebar. Jadi menurut Mbak, aku harus apa? Mengabulkan permintaan cerainya. Lalu mau ditaruh di mana muka aku di depan ibu-ibu Persit dan orang-orang Mbak? Aku seorang bidan yang selama ini bisa membantu ibu-ibu hamil melahirkan anak, tapi tiba-tiba digugat cerai karena tidak bisa memberikan anak untuk Dallas, sengor Dista terdengar tidak terima. 1. Disti geleng-geleng kepala, ia tidak suka dengan Dista yang terlalu egois dan terlalu menjunjung kalimat gengsi atau mau ditaruh di mana mukanya. Kamu jangan terlalu egois Dista, seorang prajurit TNI boleh mengajukan cerai jika pasangannya ternyata tidak bisa memberikan keturunan, atau bahkan diperbolehkan menikah lagi jika istri pertamanya tidak bisa memberikan keturunan. Dan Dallas berhak menggugat cerai kamu atas dasar itu, karena kamu tidak bisa memberikan dia keturunan. Dallas bisa menuntut, karena dalam pernikahan kalian, dia sudah dibohongi oleh keadaan kamu yang sebenarnya, terang Disti membuat Bu Aina dan Dista tercengang. 1. Bu Aina mengusap bahu Dista lembut, dia seakan baru disadarkan oleh ucapan Disti. Kamu seorang bidan dan sudah banyak ibu-ibu yang kamu selamatkan saat melahirkan. Akan tetapi tidak ada gunanya kebaikan kamu sementara kamu masih memenjarakan Dallas untuk tetap di samping kamu. Kamu tidak. 21. Akan sendiri jika saja kamu bercerai dari Dallas, masih ada kami, masih ada ibu-ibu yang membutuhkan pertolongan kamu. Kamu paham maksud aku, kan tak? Kamu jangan egois, lepaskan Dallas demi kebaikan semua, bujuk Disti lagi berusaha membuka mata hati dan pikiran Dista yang terlalu terobsesi dengan Dallas. 1. Pada akhirnya, Dista dengan berat hati menerima permohonan Dallas. Permohonan mereka disetujui atasan setelah menunjukkan bukti-bukti kuat untuk mengajukan cerai, sehingga mereka bisa bercerai. Walaupun prosesnya cukup menyita waktu, pada akhirnya Dallas dan Dista resmi bercerai dengan baik-baik. Pada awalnya Dista pun sangat sedih, tapi berkat motivasi dari Disti sang kakak, Dista akhirnya berbesar hati dan menerima keputusan itu. 22. Setelah perceraian Dallas dan Dista terjadi, Dallas tidak kepikiran untuk mencari pengganti Dista.
Dalam benaknya kini hanya ingin mencari cinta masa lalunya yang kini menghilang entah kemana. Dallas sudah berusaha mendatangi kedua orang tua Shavana, akan tetapi kedatangan Dallas ditolak mentah-mentah. Dallas diusir dan sama sekali tidak mendapatkan informasi di mana keberadaan Shavana sampai sekarang. 1. Selama 5 tahun setelah bercerai dari Dista, Dallas pun betah menyendiri dan lebih fokus dengan karirnya. Dallas pun bersekolah kembali untuk meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Dan kini Dallas sudah memiliki pangkat sebagai kapten di pundaknya. 2. Als, tidakkah kamu kepikiran untuk mencari pendamping lagi setelah 5 tahun berpisah dari Dista? Kamu masih terbilang muda, usiamu juga baru 39 tahun. Kamu masih layak memiliki pendamping, ujar Budelima satu waktu. Als, tidak akan mencari perempuan lain, Ma, kecuali Shavana. Shavana perempuan yang pernah Als sia-siakan. Karena kalianlah, hidup Als menjadi hampa dan terpisah dari perempuan yang Als cintai, tukas Dallas menyalahkan kedua orang tuanya.